Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmalul Kausar dengan NPM 24420068 dari kelas 1K3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kinerja pelindung termal pakaian, pelindung yang digunakan untuk perlindungan panas radiasi rendah. Daftar isinya ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Lanjut ke pendahuluan. Pakaian pelindung termal dirancang terutama untuk memberikan pelindungan dari bahaya termal yang meliputi paparan terhadap sumber radiasi suhu tinggi, percikan api, cairan dan gas panas, zat cair yang mencair, zat padat panas, dan permukaan panas. Sulit untuk mendefinisikan secara lengkap sifat dan karakteristik bahaya termal ini karena banyaknya faktor lingkungan dan fisik yang terlibat. 3 kategori umum digunakan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan termal yang biasa. Ketiga kategori tersebut adalah rutin, berbahaya, dan darurat. Transfer panas dari bahaya termal dapat terjadi melalui radiasi, konveksi, atau konduksi atau kombinasi dari ketiganya. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan mengenai kondisi darurat. Kondisi ini ditandai dengan paparan intensitas tinggi dan durasi pendek. Tingkat paparan dalam kondisi darurat ini berkisar antara 20-160 kW per meter persegi dan dapat terjadi selama kebakaran besar dan ledakan. Masalah termal yang parah dan cedera yang mengancam jiwa terkait dengan kondisi ini. Untuk pakaian pelindung yang ada, waktu toleransi bagi orang yang terpapar dalam kondisi ini berkisar antara 5 hingga 20 detik. Barker, Shalev, dan Lee telah melaporkan secara ekstensif mengenai pengujian uji TPP untuk memahami respon termal dari kain berlapis tunggal pada paparan radiasi tinggi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam intensitas paparan dan perpaduan antara transfer panas dan radiasi konveksi pada permukaan spesimen, serta sifat kain yang memengaruhi kinerja pelindung termal secara keseluruhan. Kinerja pelindung radiasi dari kain lapis tunggal telah dinilai menggunakan penguji RPP oleh Sun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan termal kain secara mendasar terkait dengan struktur kimia dan fisik kain tersebut. Dalam studi Sun, beberapa sifat fisik seperti ketahanan penguapan, kemampuan menyerap yang relevan dengan kenyamanan juga diuji, dan hubungannya dengan jenis serat, ketebalan, serta pelapisan juga eksplorasi. Lanjut ke yang kedua, yaitu eksperimen. 2.1 bahan kain. Jenis kain yang digunakan yaitu kain yang dipilih berdasarkan sifat tekniknya. Lalu yang kedua ada sistem perlindungan. Pelindung dibangun dengan berbagai tingkat perlindungan. Lalu tujuannya adalah sistem kain dirancang untuk memenuhi kebutuhan pakaian yang diperlukan oleh pekerja industri. Lalu lanjut ada peralatan uji dan metode. Peralatan uji dan metode. Sebuah peralatan uji dikembangkan untuk melakukan simulasi laboratorium terhadap bahaya termal radiasi tingkat rendah. Tabung kuarsa digunakan sebagai sumber panas radiasi seperti yang ditentukan dalam ASTM-F tahun 1939 untuk mengukur ketahanan panas radiasi. Tabung kuarsa diposisikan secara horizontal dan diatur secara elektronik untuk menghasilkan fluks pada panas yang ditentukan. Untuk mengakomodasi durasi paparan yang panjang, dipilih pengukur fluks panas Smith-Bolter yang didinginkan dengan air untuk mengkalibrasi sumber panas dan mengukur fluks panas yang diteruskan dan dikeluarkan melalui sistem kain. Sensor dipasang pada blok isolasi dan dilekatkan pada pemegang sampel dengan sensor terletak pada posisi tengah seperti yang digambar pada gambar 1. Sebuah pelindung penghalang dipasang di antara sumber energi radiasi dan spesimen. Pelindung penghalang digunakan untuk memblokir energi radiasi sebelum paparan terhadap spesimen dan untuk mengontrol waktu paparan. Lanjut ke bagian hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama sifat termal yang digunakan dalam model kulit.
Yang pertama ada epidermis dengan nilai 0,255 0,8 kali 10 pangkat minus 5. Yang kedua ada dermis dengan nilai 4320 0,523 2,0 kali 10. Lalu yang ketiga ada subcutaneous dengan nilai 4080 0,167 1,0 kali 10. Lalu ada blood dengan nilai 3060 3996. Pendekatan energi yang disimpan yang memperhitungkan energi termal yang terkandung pada spesimen uji yang terpapar setelah paparan. Pendekatan energi yang disimpan dirancang untuk mengukur total energi yang disalurkan ke sensor dari kombinasi energi yang ditransmisikan langsung selama paparan dan pelepasan energi yang tersimpan dalam sistem kain setelah paparan termal. Pelepasan energi yang disimpan dengan paparan dapat berkontribusi pada cedera kulit akibat terbakar. Dalam pendekatan TPP dan RPP, total energi yang disalurkan dengan sensor berasal dari energi yang ditransmisikan selama paparan dan terakumulasi dalam jumlah yang cukup untuk mengembangkan cedera kulit akibat terbakar. Namun, dalam pendekatan energi yang disimpan, total energi yang menghasilkan cedera kulit terbakar terdiri dari energi yang ditransmisikan selama paparan dan energi yang dilepaskan pada periode pendinginan. Biasanya, dalam pendekatan energi yang disimpan, waktu paparan yang lebih pendek diperlukan untuk menghasilkan cedera terbakar yang diprediksi. Prosedur uji dan perhitungan dirangkum dan ditunjukkan secara skematis. Untuk waktu terbakar yang diprediksi dari pendekatan TPP atau RPP, spesimen diuji selama 300 detik dan fluks panas yang diukur sebagai fungsi waktu dari sensor diperoleh. Metode HBI kemudian dievaluasi sebagai fungsi waktu untuk mengidentifikasi waktu, yaitu dari awal cedera kulit derajat kedua berdasarkan waktu terbakar derajat kedua yang diprediksi, total energi yang diperlukan untuk menghasilkan luka bakar kulit derajat kedua dihitung. Dalam prosedur energi yang disimpan, dua langkah diterapkan, langkah paparan dan langkah pendinginan. Pertama, spesimen terpapar sumber energi selama waktu paparan yang dipilih. Waktu paparan adalah waktu terbakar kulit yang diprediksi dari pendekatan yang dijelaskan di atas. Pada akhir periode paparan, spesimen dipisahkan dari sumber panas dan diakuisisi data dilanjutkan selama 60 detik. Fluks panas yang diukur sebagai fungsi waktu diperoleh dan diterapkan untuk menghitung total energi yang diperlukan untuk menghasilkan luka bakar derajat kedua dan energi yang dikeluarkan selama periode pendinginan yang disebut sebagai energi ini yang tertangkap selama periode pendinginan adalah jumlah energi yang dilepaskan dari energi yang disimpan dalam sistem kain. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama ada pendekatan, penelitian menggunakan metode TPP atau RPP tradisional. Yang kedua, hasilnya intensitas rendah tidak menyebabkan kerusakan. Lalu yang ketiga ada data dan pengukuran, waktu terpapar untuk 3 sistem kain. Lalu ada juga tingkat perlindungan diukur berdasarkan respon kain. Lalu kesimpulan utamanya, kain yang diuji tidak cukup melindungi bahaya dari termal. Lalu lanjut, data yang diperoleh menggunakan pendekatan TPP atau RPP tradisional di bawah 3 paparan panas radiasi dalam kondisi standar dan basah dijelaskan bahwa waktu terbakar derajat kedua yang diprediksi didasarkan pada rata-rata dari 3 uji untuk setiap kain. Tingkat perlindungan yang diukur yang diberikan oleh sistem kain yang dipilih bervariasi, mulai dari 45 detik hingga lebih dari 3 menit, atau bahkan tidak ada prediksi cedera kulit akibat terbakar di bawah 3 paparan panas tingkat rendah ini. Dalam paparan panas intensitas rendah ini, tidak ada degradasi atau kerusakan yang terlihat pada kain luar.
yang terpapar langsung dengan bahaya termal. Luka bakar yang diprediksi terjadi sebagai akibat dari energi termal yang ditransmisikan melalui sistem kain dan energi yang terakumulasi pada kain pelapis tidak cukup untuk merusak kain. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.